Halo semuanya, selamat datang di Plagosari Podcast Show atau kita bisa sebut Tripod Show. Nah, bersama saya di sini Hana Christine Kusumaningtyas akan menemani kalian selama kurang lebih 50 sampai 60 menit ke depan. Dan di sini di bulan ini kita tayang di bulan yang sepertinya penuh cinta nih. Baju saya sudah merah, backgroundnya juga udah merah-merah. Maaf, pink. Aduh, mata saya agak blurring ya ini ya, karena bulan bercinta jadinya penuh merah merona di mata saya. Nah, di bulan ini biasa kita sebut anak-anak muda itu sebutnya bulan Valentine. Nah, bulan Valentine saya sendirian di sini. Gak asik kalau misalkan Valentine itu sendirian aja ya. Di sini saya panggil nih beberapa teman saya supaya menemani saya ngobrol-ngobrol asik selama 60 menit nanti ke depan. Oke, langsung saja di sebelah saya ada teman saya tapi lebih senior dari saya nih. Bisa perkenalkan diri? Halo, nama saya Yosi. Halo Mbak Yosi. Halo Mbak Hana. Mbak Yosi ngajak siapa nih ke sini? Yo, ngajak suami dong Mbak Hana. Oh, Valentine ngajak suami ya. Oke, sebelahnya Mbak Yosi, saya punya teman juga nih lebih senior lagi nih. Saya sudah kenal lebih lama nih. Kebetulan saya ada sedikit nepotisme, ada nepotisme ini nih, ada hubungan darah tidak langsung. Itu gimana itu? Itu nanti dibahas di video selanjutnya ya nanti ya. Selanjutnya ada yang saya kenal ini teman saya, Bapak dan Ibu Iwan Prianto. Mungkin boleh halo dulu Pak Ibu. Nah ini sudah punya ekor banyak ya Pak Ibu? Banyak. Ekornya udah banyak. Oh udah banyak, ada cucunya ada? Ada 3. Wow, ada 3 cucunya. Terus anak-anaknya ada 3. 3. Wah, 3-3-nya sudah mentas semua ya. Belum, yang kecil Oh yang kecil belum ya? Oh iya, yang tahu belum. Itu bonus. Bonus itu ya yang terakhir ya. Jadi udah punya 6 ekor. Kalau sebelah saya tadi ini baru ada 3. Sudah. Oh sudah cukup 3. Nanti beberapa tahun lagi nambah sendiri. Bisa nambah ya. Dan yang terakhir ini mungkin sepantaran sama saya ada yang masih adem-adem nih kelihatannya nih, masih kinyis-kinyis kalau orang bilang sekarang. Ada teman saya Tiara dan Lewi. Saya hai dulu dong. Ini meskipun masih terlihatnya kinyis-kinyis, sudah berapa lama nih pacarannya nih? Ini udah menikah belum? Enggak, belum. Oh, belum menikah. Jadi bener ya masih pacaran ya? Iya. Belum punya ekor. Berapa tahun ini udah pacaran? Berapa banyak tak? Jangan malu-malu toh. Ya, jadi cewek Lewi loh. Berapa tahun Mas Lewi? 8. 8. Masih penuh gejolak ya, penuh naik turun ya, karena masih dari ABG ya berarti ya Mbak ya. BG, oh iya. Iya dari ABG. Kalau Pak Imam sama Imam nih ekornya udah 6. Udah berapa lama ketemu atau jadian atau nikah gitu? Kalau nikah 33 tahun, mantap. Kalau ketemu, masih ingat gak berapa tahun yang lalu Pak? Di kampus. Oh, di kampus. Oh, ini ya, temen Kuliah. sebaya. Iya. Wah, masih bener nih. Wah, berarti itu cerita. Kayaknya temen. Oh, temennya dari temen. Jadi demen. Oh, teman-teman jadi demen. Asik banget. Terus berarti berapa lama ya? Itu berapa puluh tahun yang lalu ya Pak Bu ya? 86. Tahun 86. Tahun 86 itu saya aja belum ada rencana buat saya muncul di dunia itu belum ada 86 Iya. ya. Wah mantap, ini pasti sudah sangat pengalaman. Yang ini yang agak deg-degan ini masih ingat. Yang ini sebenarnya saya masih ingat dari Mas Andi ya, benar saya tanya deh. Kira-kira masih ingat gak berapa tahun yang lalu ketemu Mbak Yosi? 9 tahun. 9 tahun? Iya, 9 tahun lebih. Wah, 9 tahun lebih. Berarti tipis-tipis sama Tiara ya. 9 tahun.
Kapan nikahnya? Kapan nikahnya? 9 tahun itu kenalannya di mana kalau boleh tahu sih? Yang jawab ya aja. Kenal nggak? Oh, ini Enggak kenalin teman. berarti sama saya boleh coba nih, siapa tahu teman saya kenal branding saya ya. Wah, asik banget. Berarti 9 tahun itu kalau tadi kan Pak Imam Bimam ketemunya di kampus. Ini ketemunya di Dikenalin sama teman. di mana kalau boleh tahu? Ya. Aku dikenalin sama temennya dia. Oh, itu relasi gitu ya, ketemu di cafe blinded gitu ya. Kencan kita kesannya. Iya. Mantap. Kalau ini Mas Lewi sampai Tiara gimana ya? Gak usah ditanya tadi. Sudah jelas. Oh, ketemunya di gereja ya? Gak usah kaget hari. Biasa aja. Ada saja yang melihat gak cuma teman-teman kita. Oh, iya. Nah, berarti teman sepelayanan jadi bersatu dalam Kristus gitu ya. Mungkin katanya. Oke, nah ini tadi saya udah bahas sedikit nih. Ada background yang agak pink-pink merona ini, baju saya sudah merah, ada bunga-bunga cantik di depan kita. Ini kan kita merayakan bulan Valentine, hari Valentine tanggal 14 Februari yang lalu. Saya mau tanya dari yang paling muda nih. Ini kan udah 8 tahun nih. Kira-kira masih ngerayain Valentine nggak? Kalian? Jelas. Tidak. Mas Lewi? Kenapa Mas Lewi? Valentine bukan budaya kita. Oh, bukan budaya kita. Kalau ngerayain Valentine nanti ngerayain 2 kali. Oh, 2 kali? Kenapa Mas 2 kali? Soalnya Valentine 1, ulang tahunnya 2. Jadi direpet. Tanggal berapa nih Mbak Tiara ulang tahunnya? Apa? Tanggal berapa ulang tahunnya? Coba nanti dicek di WG aja. Enggak, ini kan banyak orang nih yang belum tahu. Tanggal berapa Mbak Tiara? Tanggal 18. Oh, kemarin ya, udah tanggal 18 kemarin ya? Oh, iya. Selamat ulang tahun dulu ya, selamat ulang tahun Mbak Tiara. Terima kasih, terima kasih. Meskipun 18 sebelumnya Mbak Tiara ada yang ulang tahun juga nih, saya ingetin. Tanggal 16 kita Citra Besari yang punya channel YouTube ini juga ulang tahun loh. Selamat ulang tahun Mbak Citra Besari. Selamat ulang tahun, Mbak Citra Besari. Nah, kalau tadi Mas Lewi udah ngerayain Valentine gara-gara ulang tahunnya Mbak Tiara mepet. Kalau Pak Imam sama Imam nih, saya pengen tahu ya, muda aja nggak ngerayain. Kalau yang sudah ekornya banyak, kira-kira masih ngerayain Valentine atau tidak? Siapa ini yang jawab? Nah, boleh, silakan. Insert dulu mungkin. Nanti tangan tak lewat. Karena yang muda saja tidak, Apa? dan kebetulan kami dari dulu itu tidak merayakan Valentine. Dari Kasih sayang di tanggal 14 Februari itu karena menurut kami kasih sayang ya setiap hari. Jadi tidak hanya di tanggal 14 Februari. Tapi bukan berarti kita apa-apa karena perayaan atau seremoni atau selebrasi di tanggal 14 itu ya memang bagus ya. Tapi kami tidak merayakannya, tetapi cenderung kepada implementasi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kan tadi selebrasi kalau tanggal 14, berarti kemungkinan tiap hari ngasih bunga nih Ya. sama Bu Imam nih Pak. Ditagih Bu, ngasih bunga nggak Bu? Bunganya bunga bank. Saya juga mau. Lebih bunga. Ya daripada bunga sama top-topnya kan. Oh iya, sekarang itu ya bunga bank emang menarik deh. Kalau yang ini nih ya, sebelah saya ketemunya dari blinded, meskipun baru 9 tahun, tapi udah punya anak 3. Pancinya. Nggak apa-apa, itu rezeki dari Tuhan lah ya. Kira-kira masih ngerayain nggak kemarin tanggal 14 itu? Malah kalau ngerayain sih enggak, saya enggak begitu memikirkan tanggal 14 ya, tapi mungkin ada 3-4 kali Valentine ini saya selalu dapat coklat dari istri saya. Wih, mantap.
Aduh, saya nggak pernah. Berarti lebih romantis Mbak Yos. Iya. Sebenarnya bukan romantis. Saya tuh lebih cenderung kalau besok tanggal 14 Februari nih. Ya apa ya, ikut-ikutan aja pada beli coklat di Korea gitu kan. Biasanya coklat harganya lebih murah ya Mbak ya. Saya pesan teman, di rangkai buket dong gitu. Terus saya tuh seneng ngelihat ini ekspresinya dia, jadi aku seneng gambusin dia gitu kan. Terus saya rekam tuh, ekspresinya lucu gitu. Ya udah itu aja sebenarnya, nggak yang saya romantis enggak. Habis itu ya coklatnya yang kan anak-anak. Iya. Gitu. Tapi ini sangat unik ya, karena selama ini stereotip kita kalau Valentine yang ngasih ya laki-laki. Padahal itu kalau kata Kak Imam tadi implementasi untuk menunjukkan kasih sayang, harusnya take and give ya, laki-laki ngasih, perempuan yang ngasih ya juga nggak apa-apa gitu ya. Karena setahu saya kalau Valentine itu sebenarnya kalau di barat malah memang yang mengasih itu yang laki-laki ya, yang perempuan ya, soalnya nanti dibalas di waiting, yang waiting itu yang balas laki-laki. Jadi tanggal 14-nya itu perempuan, tapi tanggal 22-nya itu. Berarti aku nunggu balasan yang Harusnya. Nanti saya carikan ya tanggal berapa waiting itu. April seperti ini. Tanggal berapa coba Mbak? Tanggal berapa? Oke. Ini boleh minta tolong carikan tanggal berapa? Bentar ya, nanti saya carikan. Soalnya setahu saya sih itu sih researchnya, tapi bentar, ini tim saya biar research dulu ya, biar lebih mantap. Tanggal 22 ya Mbak ya, tak lihat. 22 atau 21 April kalau nggak salah. 1 April. Maret, 21 Maret. April. Nanti mungkin boleh dicoba, mungkin Mbak Tiara dulu inisiasi ngasih nanti tanggal Valentine, Mas Rawinya harus balas ya. Aku nunggu lihat lagi ya. Akan biaya. 14 Maret itu yang balas ya laki-laki. Sebenarnya kalau budaya barat itu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau budaya kita, tadi katanya Mbak Tiara bukan budaya kita. Mungkin kita bisa membuat budaya sendiri dengan saling mengasih. Siapa tahu kan? Mungkin yang mengasih saya ya masih belum berakhir ya, tanggal 14 sampai sekarang ini saya masih terima ya coklat mungkin mengasih saya, tidak apa-apa. Nah, ini udah nih. Kenapa tidak memberi atau merayakan Valentine? Biar gak anyep, saya tuh penasaran. Tadi udah ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 33 tahun, bahkan lebih. Saya penasaran, pernah gak sih selain Valentine ini ada momen yang spesial gitu? Wah, ini nih, kamu bener-bener belahan jiwaku gitu. Mungkin yang udah menikah ya, mungkin kalau yang masih pacaran, aduh ya ampun so sweet banget sih, mungkin gitu, yang merasa spesial. Boleh dari siapa dulu nih mau coba? Gak ada yang mau coba. Nganu santai aja. Saya tidak mencopot kok. Saya dulu berarti. Jadi seremoni di kita, kebiasaan di kita itu saat ulang tahun. Dalam sekeluarga ada yang ulang tahun, selalu kita siapkan, bahkan kasih surprise kejutan dengan roti. Setelah itu kita berdoa bersama, kemudian surprise gitu ya nanti makan di luar atau kadang masak yang lebih spesial. Jadi itu momen-momen yang kita ambil adalah momen ulang tahun di dalam semua anggota keluarga. Berarti berkali-kali ya, spesial. Berkali-kali. Dan selalu surprise. Surprise apa gitu kan? Surprise yang paling bikin Bu Imam, aduh ini aku seneng banget itu apa Bu? Kalau boleh tahu nih. Tapi mungkin kalau kita dibagi rahasia apa ya? Oke, nanti di belakang ya. Iya, nanti tak masak bisikin sama ya Pak. ponakan sendiri deh. Nanti tak bisikin ya Pak. Atau mungkin Pak Imam yang laki-laki nih pernah nggak ngerasa? Saya kadang ngasih surprise-nya, pernah suatu waktu di ulang tahun tak diemin aja. Saya siapkan hadiah di belakang lemari. Setelah sampai kantor, baru saya telepon, Bu tolong ambilkan yang di lemari. Yang buka kan, ada itu ya.
Jadi seakan-akan saya lupa ulang tahun dia. Boleh dicoba di rumah ya, yang udah berumah tangga. Nah, saya kasih di dalam lemari di belakang, terus saya di kantor, Bu tolong ambilkan ini di mana di lemari. Seperti itu. Oh, Kadang-kadang diraci. kadang-kadang. Ternyata diam-diam Pak Imam itu saya gitu. Kadang-kadang Mantap. diraci gitu. Cuma ambil ini tuh. Tapi kan selanjutnya mesti tahu ya kalau ada sesuatu. Ya, enggak lagi ya. Ganti lainnya. Ganti terus. Kejutan-kejutannya beda. Kalau dari Mbak Yosi sama Sandi nih, momen spesial kayak wah belahan jiwa banget nih. Saya beruntung punya dia gitu. Apa ya? Andi itu kan tipe laki-laki yang sangat cuek sebenarnya. Jadi ya udah kata-kata gini, besok tanggal 14 Februari loh, pas awal-awal nikah. Ya udah emang kenapa? Ya ampun, ya wes lah gitu aja. Menjadi kebiasaan ya wes lah. Tapi ya mungkin beberapa tahun terakhir ini aku pengen ini ngisengin dia aja, makanya aku bisa beli walaupun nanti akhirnya nggak makan anak-anak gitu. Jadi ya momen spesial yang membuat aku wow itu sih belum ada, malah aku masih nunggu Mbak. Kode keras Mas Andi. Ini sebuah kode. Bagus kan Pak? Makasih ya Mbak ya. Ayo Mas Andi, jangan kalah sama Pak Imam. Saya tuh bingung ngasih kejutan apa juga bingung, misalkan mau beliin dia apa, kasih kado apa, dia biasa beli sendiri. Terlalu mandiri akhirnya ya Bu. Misalkan beliin baju apa, beliin sepatu apa kemarin habis beli sendiri, nah saya kan bingung. Nah, makanya saya jarang Mendingan nggak beliin, nggak Mbak. pernah Habis beliin ini kado bisa buat istri. tanya sama Pak Imam, rumusnya apa ya? By WA. Oh, boleh. Saya belum pernah beliin kado buat Belum Oh, pernah sama sekali. belum pernah. Mungkin habis ini Mbak. Oh, iya. Satu aja Mbak. Saya malah makasih loh diundang di acara ini. Kalau ini nih yang masih fresh ya, yang paling fresh di antara semuanya. Momen spesial selama kalian menjalin relasi ini apa nih? Kalau boleh tahu. Siapa? Aku dulu atau Lewi dulu? Serah, ikut boleh. Ladies first. Apa ya? Kalau dari aku sih waktu itu sih ulang tahun yang ke-18. Itu dikasih surprise, maksudnya nggak kepikiran sampai situ. Soalnya kelihatannya Levi ini tipenya akan meneruskan Mas Andi. Iya, benar. Cuek-cuek gitu ya. Banget cuek. Iya, Cuek. iya. Dia tipe-tipe yang cuek, jadi Cinta dalam hati. Cinta dalam hati. Tahu aja, Bu. Malah Bu Imam yang tahu. Terima kasih Bu. ya maksudnya karena cueknya itu, jadi apa yang menurut apa yang dia lakuin sosial itu ya, jadi itu jadi yang spesial. Oh, iya. Jadi spesial ya Mas Lewi. Mungkin bisa diulang lagi di ulang tahun yang lain. Kalau dari Mas Lewi yang spesial dari Mbak Tiara nih, mungkin kan kalau mereka bapak-bapak ibu ini udah serumah, jadinya spesial lebih beragam. Kalau kalian nih, aku penasaran karena saya sendiri belum merasakan sesuatu yang spesial. Nggak apa-apa. Gimana nih? Nanti mungkin buat my future ya, boleh dicontoh Pak Imam ya. Kalau Mas Lewi, Yang spesial apa ya? Kayaknya tiap aku keluar sama Mbak Tiara ini, aku ngerasa spesial aja sih. Soalnya kita tuh sering kayak muter-muter terus ngobrol gitu, tapi nggak tahu kemana. oh itu ya, deep talk Itu momen di spesialnya. muter-muter apa sih biasanya ini? Saya Kota-kota. oh kota-kota ya, maaf ya saya anak rumahan. Nggak apa-apa. Nanti bisa dicontoh. Jadi momen spesial itu nggak selamanya ngasih hadiah ya. Tadi kayak Mas Lewi dengan ngobrol berdua lebih tahu tentang masing-masing. Jadi lebih wow ini spesial banget nih. Nah ini udah spesial. Jadi tadi Mbak Yosi ini bilang kalau Mas Andi itu cuek. Pernah nggak merasa wah ini orang cuek banget sih sama gue gitu. Terus jadi
Waduh, nah ini pertanyaan sangat sensitif ya Mbak. Mungkin jenuh kita gue. Jenuh yang berlebihan ya, artinya akhirnya. Ya dalam berumah tangga itu kan pasti ada titik jenuh, bosan gitu ya. Jadi ya memang Andi yang seperti itu, saya yang seperti ini kan memang berbeda, ya kan? Ya kan masa harus sama kan nggak bisa. Makanya itu pernikahan itu tidak ada yang sempurna sebenarnya kan. Cuman bagaimana kita menjalani dan bisa menerima pasangan kita masing-masing. Belum tentu, maaf ya, misal saya nikah sama orang lain seperti yang saya inginkan. Nyatanya misalnya, oh jebul gini. Misalnya mau, oh Andi kayak gini, apa yang mau ditukar tangga kan? Ya udah, adanya Andi seperti ini, adanya saya seperti ini ya memang itu gitu. Dan kita sudah punya anak-anak, 3 ya, anak-anak. Jadi ya kita memang harus survive untuk anak-anak gitu. Kalau dibilang jenuh, kamu jenuh nggak? Aduh, Ya sebenarnya untuk masalah jenuh itu kan karena ini ya rutinitas di rumah yang seperti ini, ngurus anak kerja. Akhirnya saya sama Andi itu memang dari dulu kan punya ini kesepakatan. Artinya gini, ketika kamu mau dolan sama teman-temanmu, silakan, saya tidak ikut. Saya mau dolan sama teman-teman saya, ya kamu harus kasih saya waktu. Tapi kita saling tahu momen mana, waktu mana yang tepat untuk kita. Iya aku dolan ya, ini aku dolan sama teman-teman ya itu harus sepakat, artinya gantian gitu loh Mbak artinya. Jadi saya tidak pernah nyuruh dia, kamu tuh kalau pergi sama anak-anak dong sama aku enggak? Ya silahkan kamu dolan sama teman-teman, saya juga dolan sama teman-teman, tapi bertanggung jawab artinya gitu. Jadi ya untuk mengatasi kejenuhan ya silahkan dolan dengan teman-teman kamu, dan aku juga kadang ke salon atau aku dolan sama teman-teman saya, dia tidak boleh melarang. Ya itu sih kesepakatan ya. Iya, jadi bukan berarti berumah tangga itu ya sama ini terus enggak. Artinya ya kalau memang ada friends time sebenarnya. Jadi ya silakan dolan, yang penting tanggung jawab, pergi saat anak-anak sudah tidur. Jadi dia tahu, anak-anak tahu bapaknya di rumah gitu kan. Jadi ya gitu. Kita saling memberikan waktu untuk di luar. Yang penting tanggung jawab. Tapi ya enggak. Sepertinya tanggung jawab kok saya lihat. Tahu banget saya ya Mbak ya. Sepertinya. Saya percaya diam-diam menghanyutkan ya. Kalau dari Mbak Tiara sama saya nih, walaupun masih pacaran, tapi 8 tahun itu menurut saya cukup lama loh. Cukup jauh loh. Dari saya SMP sampai saya saya SMA sampai saya kuliah ini, mau selesai kuliah masih bersama-sama. Pernah nggak merasa titik jenuh atau titik terendah nih sampai tuh aku nggak kuat sama dia gitu? Pernah nggak sih kalau berbagi? Ada kesempatan Tiara? Ya kan pasti. Kalau saya pacaran deh temenan aja kan kadang kalau udah lama gitu pasti juga ngerasa jenuh kan. Ada titik jenuhnya sama. Kayak aku sama Lewi pun juga sama. Pasti kita juga pernah ngerasain jenuh. Apalagi 8 tahun kan. Dan kita juga pernah putus. Oh pernah ya? Pernah. Itu masih masa-masa bimbang gitu ya Mbak Tiara ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Ya kalau cara ngatasinya ya sama tadi kayak Mbak Yosi ya. Sekarang sih kalau dulu, aduh aku bosan tapi tuh cuman dipendam gitu. Tapi kalau sekarang karena mungkin juga udah pemikirannya juga udah lebih dewasa. Jadi kalau sekarang kalau kita sama aku lagi jenuh, aku bilang sama dia nggak jenuh sih, lebih ke kayak ya kalau orang bosan kan kadang bisa jadi beda sendiri bad mood, itu pasti selalu diomongin dan kita ya saling ngerti. Jadi kita kayak oh ya udah berarti maksudnya ini kayak me time-nya kita masing-masing. Jadi kayak tadi ya di yang momen spesial tadi ngomongin baik-baik ya sambil muter-muter kota ya. Ternyata 8 tahun itu up and down-nya lumayan juga ya Mbak Tiara ya. Mantap sekali. Nah ini tadi mungkin bisa dicontoh nih, ini yang lebih lama lagi nih pasti nih. Saya percaya pasti ada ya titik jenuhnya. Mungkin Pak Imam sama Bu Imam boleh dibagikan cerita. Kalau untuk jenuh sebuah pernikahan sepertinya tidak yang jenuhnya jenuh aktivitasnya ya yang di rumah itu ya.
rutinitas itu loh, rutinitas pekerjaan yang kadang-kadang apalagi sekarang Mbak. Oh iya, COVID selalu di rumah aja. Iya. Apalagi tambah cucu ya. Di rumah ada. Itu kadang-kadang ada kejenuhan seperti itu kan. Kalau pernikahan seperti kita itu ya kalau ada permasalahan harus kita selesaikan sebelum ya, jadi kita jarang tuh ya Pak ya untuk apa misalnya bertengkar itu nggak salah apa dari setiap permasalahan kita selesaikan secara baik-baik itu ini datang apa emang Tiap hari ini lagi gitu pernah nggak sih? Ini lagi. ngomongnya lagi Ini gitu. Ya sebelah Ya. ini lagi. Kalau jenuh di dalam perkawinan betul apa yang disampaikan ibu saya itu tidak ada jenuh kalau perkawinan, tapi di dalam rutinitas tadi yang disampaikan. Makanya kadang saya ngajak ya, muter-muter, ayo me time, ya sama ini muter-muter. jalan-jalan ya, Cuman coba saya nggak jauh. Kalau ini kota-kota saya Telogosari saja. terus ya Naik muter Telogosari. Kadang-kadang kita pagi-pagi pas ada keperluan keluar. Berdua, ayo. Jalan-jalan. Jadi saja nanti jenuh di rumah yuk jalan-jalan. Paling kita Berdua atau berdua Kak, Oh, berdua. ya. Berdua paling nyoto pulang. Itu sudah merupakan obat bagi kita. Kejenuhan di dalam rutinitas. Karena yang namanya perkawinan itu kan kita belajar mencintai pasangan kita. Nah, kita selalu belajar mencintai pasangan kita. Pada saat awal ketemu mungkin, wah dia cantik, dia ganteng, cinta. Tapi setelah itu mungkin dia berubah. Gitu kan. Tapi kita berusaha bagaimana kita belajar untuk mencintai. Kelihatan aslinya ya. Karena kita sudah Tuhan sudah memberikan tanda kasih. Ya istri saya itu sebagai tanda kasih bagi saya, dan mungkin saya juga sebagai tanda kasih anugerah terindah dari Tuhan yang diberikan. Jadi apapun nggak ada orang sempurna. Apa yang tadi Mbak Yosi sampaikan, nggak ada orang yang sempurna. Semua pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi bagaimana kita tidak melihat kekurangannya, tetapi kita melihat kelebihannya. Karena saya pun banyak sekali kekurangannya, dan istri saya pun ada kekurangan. Tapi kita melihatnya tidak di kekurangannya, tetapi di masing-masing kelebihan. Sehingga kita saling mengisi. Yang saya tidak bisa, itu saya bisa. Yang itu saya tidak bisa, saya bisa. Ya inilah sebagai penolong bagi saya. Penolong dan pelengkap hidup. Itu ya. Buat teman-teman di rumah sana yang ingin mencari pasangan ini, bisa dengerin dari tadi yang diomongin Mbak Yosi sama Pak Imam ya, supaya kita lebih yakin. Oh iya nih, saya penasaran banget sama yang sudah menikah. Gimana kalian yakin kalau wah he is the one, she is the one, kayak dia ini bakal jadi sama saya. Saya penasaran banget sebagai anak kaum muda mungkin ya, kayak penasaran kenapa sih kok saya yakin ini bakal jadi my everlasting love gitu ya, istilahnya kayak gitu. Mungkin boleh dari Mbak ya. Mas Andi dong, Mas Andi ya. Andi ini laki-laki. Gimana ya, kalau saya cerita saya sama istri saya, saya itu dulu pernah berpacaran lama banget, yang 6 tahun. Istri saya juga pernah pacaran Lama. lama. Saya 5 tahun. Dengan orang yang berbeda. Dengan orang lain. Bukan dia. Tapi kalau saya pribadi, saya itu emang pas waktu itu saya ada sesuatu, terus saya tuh benar-benar minta sama Tuhan, tuh benar-benar minta sama Tuhan ini, Tuhan saya pengen punya istri. Itu Sesuatunya diomongin loh. Di- Dia kecelakaan dan tidak apa-apa. Padahal Di- mobilnya rusak. di bulan-bulan September 2011. Itu sebelum ketemu sama Oh, Yosi. Belum September 2011 saya benar-benar berdoa aku pengen punya istri. Itu berarti umur saya udah berapa ya? Saya 24. Itu setelah kecelakaan Mas. Iya, setelah kecelakaan. 2 September 2011 saya berdoa seperti itu, dan waktu itu emang saya pengen dekat sama cewek, tapi saya pengen
dekat dengan cewek yang Kristen lah, yang Dia seiman sudah dengan saya. berkencan dengan beberapa Saya Desember ketemu dia, saya terus bulan Juni 2012 nikah dengan Desember 2011 Juni ketemu. 2012 nikah sama istri saya. Oh berarti pacaran itu sempat pacaran atau Ya, nggak kita nggak pernah jadian sih. Dia nggak pernah nembak. Kenal bulan Juli 2012 kita nikah. Kok bisa yakin mas ini kayak calon gue nih? Coba tanyain, sampai sekarang kan aku nggak tahu alasannya. Coba tanyain lah. Saya juga nggak tahu, tapi saya yakin banget itu yang saya minta dan itu yang diberikan Tuhan buat saya. Wih, mantep banget Terus ini. kalau bilang masalah jenuh atau tidak jenuh, Sudah banyak. yang saya rasa yang benar-benar saya masuk di dalam dalam hati saya tuh yang benar-benar kita yang diajarkan Pak Anu waktu kita mau apa ya, Katekisasi. kita katekisasi mau nikah. Katekisasi pernikahan. Jadi emang ketika pilihanmu untuk menikah itu ya pilihan kamu untuk menikah itu pilihan orang dewasa, bukan pilihan anak kecil. Maksudnya ketika anak kecil ngambil permen rasanya pedas, dibuang nggak masalah. Tapi kalau ketika kamu ngambil permen rasanya pedas atau pahit, ya harus kamu habiskan. Pasti ada manisnya juga, dan itu yang benar-benar saya lakukan. Kalau saya sama istri saya misalkan pagi marahan, paling sore sudah nggak marah lagi. Jarang banget marah. Kunci utama yakin itu dibawa dalam nama Tuhan ya. Ya itu cuma itu sih yang bisa saya Kalau alasannya apa ya nggak tahu. Alasannya Sampai sekarang aku kalau tanya bilang kok dulu mau sih nikah sama aku, nggak tahu. Mas Andi pun Aku juga pun menunggu momen ini nanti ada pertanyaan itu, jawabannya sama aja mbak. sekarang Nggak tahu. dia tanya sama saya, kita lagi berdua ngobrol berdua malam ya. Besok kalau kamu tanyain kamu alasannya Kita belajar. Tadi malam saya belajar dulu. sampai kayak ini belajar dulu sebelum saya Biar lolos. alasannya kamu mencintai aku apa sih? Apa ya? Aku benar-benar apa ya? Mikir kita lagi nonton TV, tiba-tiba TV-nya yang ngomong bener ya. TV-nya ngomong apa coba? Jadi TV kita nonton film itu cuma Jembatan Ancol. Ada kata-kata yang bisa diambil bagus. Silakan. si Mariamnya ya bilang itu ada yang bilang sama saya cinta itu seperti lautan, ada pasang surutnya, tapi tak terbatas dan tak terukur dalamnya seperti seperti cinta. Kamu nggak ditulis ini. Enggak, gimana ya? Cinta itu seperti lautan, ada pasang surutnya, tapi dia dalam dan tidak terbatas dan selalu ada. Jadi air lautan selalu ada, tapi dia pasang surut. Nggak jawab, tiba-tiba TV-nya yang jawab. Nah itu. itu benar-benar ya Tuhan lewat itu. Iya benar. Padahal film horor loh. Berarti cara Tuhan ngasih wah ini Rema. Iya, remanya bisa bermacam-macam ya. Keren banget dari ternyata sepertinya kayak Mbak Yosi itu kalau saya dengar dari ceritanya seperti kayak anugerah Tuhan ya buat Mas Andi gitu ya. Di saat susah Mbak Yosi datang. Adanya itu gitu. Ya, Mbak Yosi kalau Mbak Yosi yakin ini baru kenal sebentar udah ngajak nikah ini gimana? Iya, dia terlalu berani ya buat saya. Jadi dia cuma bilang kalau kamu nikah sama aku pasti kamu bahagia. Udah. Bener, jadi untuk apa ya, dari secara ekonomi ya ibaratnya dia kan masih muda banget gitu kan, ya masih ngerintis usaha, nerusin usaha gitu ya. Kalau dibilang ya terlalu berani untuk ngajak saya nikah, tapi ya dalam nama Yesus saya yakin aja, udah yakin. Katanya terus berbuntut 3. Yang pacaran 8 tahun. Saya malah heran ada orang pacaran 8 tahun. Aku 5 tahun aja udah tet. Saya 6 tahun berhenti ini. Dia 6 tahun saya udah Mungkin karena ini Kan orang beda-beda. betul ya. keren sih Kalau sama. dari yang lebih pengalaman nih, kok Pak Imam yakin Bu Haryani ini, dan tadi bilang kan Bu Imam ya, Bu Haryani ini the one gitu loh. She is my woman, dia perempuanku nih, bakal jadi ibu yang baik buat anak-anakku ya. Itu kok bisa? Masih inget ya Pak ya tapi ya? Masih. Oh iya. Dulu temen Bu. Oh, bener-bener. Iya, jadi sebelum saya kenal mungkin
Istri saya pun saya nggak tahu ya. Jadi pada saat kita sebelum ospek itu kan ada gladi bersih. Gladi bersih, saya di barisan belakang, kebetulan istri saya megang balon di depan. Megang balon, dia megang balon. Tapi kan pada saat gladi bersih, siapa situ ya? Hanya sebatas itu. Ternyata di parkiran ketemu, tapi dia nggak tahu. Saya juga nggak belum kenal. Ternyata ada yang manggil An. An. Oh, panggilannya Ani. Iya, An. Oh, Ana apa Ani? Kan ada dua nih, Ana apa Ani kan itu. Terus saya tanya temannya si Ria itu, satu namanya Ani. Oh. Ternyata satu kampus, satu kelas, gitu. Akhirnya berlanjut sampai dengan titik. Terus kedekatannya dia teman dulu, teman. Deket teman gitu ya, lama-lama. Teman. Berarti ini ya, jadi terima kasih juga sama Bu Ria tadi ya, kasih tangan. Ria itu laki-laki. Oh, laki-laki. Ria ya. Ria itu laki-laki. Itu teman saya Ria. Oh, Ani. Pacarannya berarti pacaran dulu ya Pak ya? Ya teman dulu. Teman, terus tengah baru pacaran. Teman, jadi ini bisa dikatakan ya penasehat lah, penasehatnya saya. Tapi kok bisa yakin itu loh? Kan pasti ya tadi udah pacaran 5 tahun, 6 tahun, pasti ngerasa. Ya kita jalani aja apa adanya, kita jalani. Karena dulu juga kita satu kelompok belajar ya, belajar. Saya minta ajar ini terus sampai. Minta tukang nyampe. Ya itu kan kita kelompok belajar ada 10. Nah, salah satunya itu saya. Jadi kalau pas ujian itu, kalau dulu kan nggak pakai nomor. Jadi bagian yang mau nyontoh itu datang kasih naruh tas 2, saya sama istri saya. Selalu. Itu kalau pas ujian selalu. Udah begitu masuk sana. Itu belum jadi atau sudah menjelang jadi itu. Kita nggak tahu jadinya tanggal berapa. Sudah lupa. Ya, kita nggak tahu. Jadi mengalir saja, kita nggak tahu jadiannya tanggal berapa, kita mengalir saja. Akhirnya sampai dengan detik ini. Waktu itu Pak Imam masih muslim. Oh masih di sana ya. Nah kok Imam bisa yakin meskipun dengan perbedaan yang sangat besar itu, kok bisa menerima Pak Imam gitu? Nangis gak apa-apa? Nangis. Kalau bagus nanti hatinya nangis. Ya mungkin sudah panggilan Tuhan melalui saya sendiri, mungkin Pak Imam itu bisa berarti tadi sudah yakin kalau sama-sama panggilan Tuhan ya. Kalau ini nih teman sekami saya Tiara dan Larry, mungkin ada yang mau ditanyakan nih sama pasangan-pasangan yang lebih senior. Ini juga senior lomba. Oh iya, ya. Itu keren. Dia sih kelasnya mantap. Apa ya? Kalau Mbak, kenapa Mbak Tiara dan Mas Lewi masih mau bertahan selama 8 tahun ini? Tadi kan sempat putus ya, sempat mengalami mengalami masa terburuk gitu. Kok masih yakin ya? Saya masih mau bersama-sama menjalin relasi dengan dia gitu. Sebenarnya sih dia yang saya putusin. Oh, Mas Lewi yang Iya. Soalnya ada masalah keluarga. Oh, internal gitu. Something lah. Tapi saya lihat dia itu nungguin saya terus. Oh, Mbak Tiara yang setia
pria ya. Iya, dia sampai dilamar orang. Ini bisa dikat aja. Loh, ini mungkin bisa jadi pengingat buat pelajaran bagi yang buat lain. teman-teman di sana begitu setianya. Mungkin Mbak Tiara yang masih mau menunggu meskipun ada orang yang sudah siap nih kamu sama aku aja gitu, tapi tetap nunggu Mas Lewi yang istilahnya mungkin masih bimbang gitu. Ya kayak Mbak Yusi tadi, karena kalau Mbak Yusi kan tadi udah pacaran lama sama kayak Mas Andi juga udah pacaran lama. Terus Mas Andi bisa ngeyakinin kayak, oke, kamu nikah sama aku, nanti kamu tak bagi yang ngelamar saya cuman dateng, ayo mau apa enggak, cuman gitu tak lagi piye. Kan Yang datang siapa Mas Lewi ya? bukan, Oh, yang sama. yang lain. Yang lain datang cuman seperti itu kan, kayak Nggak yakin. Loh, maksudnya gimana? Kok tiba-tiba kayak gitu kan? Iki tenanan apa ora, iki tenanan apa ora, kan kayak gitu kan pasti kan. Antara yakin dan tidak yakin, karena ya itu tadi tidak bisa meyakinkan, ya sudah, buat apa? Karena kalau ya mungkin memang lebih mapan, tapi kalau dari kitanya sendiri juga nggak yakin, buat apa dijalanin kayak gitu. Itu Mas Lewi, Mbak Tiara sudah ingin kamu ingat ya ini perjuangan. Yes, you. Nggak pernah lupa ya. Agak udah lupa. Mungkin ke depannya ya, karena kalian juga masih muda, masih bisa menikmati masa-masa dating fun dulu ya. Ini saya pengen minta tolong nih sama Kak Ilham sama Bu Ina. Di sini ada pasangan yang masih istilahnya masih hitungan tahun ya, belum ada belasan. Dan mungkin teman-teman yang ada yang lagi menyaksikan kita mungkin juga ada yang masih bimbang, masih ada yang belum yakin, atau mungkin masih belum punya keinginan untuk menjalin relasi. Boleh minta tips and trick sama tips and trick oleh Bapak Ibu Imam buat teman-teman ini. Terima dulu. Oke, terima kasih Mbak Hana. Trik itu saya nggak punya yang istilahnya resep yang manjur untuk Hanya kita mengalir aja. Jadi intinya pengalaman saya dengan istri saya, yang penting kita saling percaya dan pengertian. Itu yang penting, percaya dan pengertian. Dan saya banyak diberi kebebasan oleh istri saya, mau kegiatan apapun itu tidak masalah. Jadi itu yang hobi-hobi saya juga bisa tersalurkan. Itu yang merupakan kebahagiaan bagi saya. Dan saya berusaha untuk membahagiakan istri saya. Karena kalau saya lihat istri saya bahagia, itu saya juga lebih bahagia. Bahagia itu bukan berarti pemberian apapun. Kita mungkin dengan kasih sayang yang sepenuhnya itu saya sudah sangat bahagia. Saya melihat istri saya bahagia, saya sangat lebih dari bahagia. Saya juga sungguh bahagia mendapat suami seperti ini, kan? Karena itu suami yang istilahnya selalu ada untuk keluarga, bukan hanya berubah materi ya. Jadi istilahnya apa ya? Suami siaga ya, siap antar jaga. Jadi selalu ada di setiap kami membutuhkan ya, tadi ya, ketika kami sakit tapi apa selalu menomorsatukan keluarga untuk ada semuanya gitu. Untuk pekerjaan tapi dia tetap keluarga adalah nomor satu. Itu yang membuat saya ya itulah kayak Jadi tipsnya bahagiakan pasanganmu dan juga jangan Utamakan keluarga. prioritas ya. jadi juga para muda-muda tidak usah takut untuk tidak usah mencari yang sempurna ya. Jadi setiap orang pasti ada sisi baiknya, sisi buruknya. Tidak ada orang sempurna. Kalau kita telah hidup rumah tangga itu kita harus bisa saling menopang, mendukung, saling percaya, saling memahami dan sebagainya. Nah, sekali beri contoh ya teman-teman di rumah supaya kita tetap saling support pasangan kita, supaya
tak hanya di bulan Valentine ini, tapi juga di setiap harinya ya, seperti tadi Pak Imam. Nah, ini tadi mungkin karena kita basicnya umat Kristiani ya. Tadi Mbak Tiana bilang Valentine bukan budaya kita, tapi ini saya punya video penguat buat kita. Bagaimana kita sebagai umat Kristiani menghadapi Valentine itu. Mari kita saksikan video berikut. Setiap kali kita masuk bulan Februari, kita kemudian mengenal sebagai bulan kasih sayang. Terlebih kemudian kita menantikan tanggal 14 Februari. Sebagian penduduk dunia merayakan sebagai hari Valentine, hari kasih sayang. Dan agak aneh, hari kasih sayang tanggal 14 Februari ini bukanlah hari raya keagamaan ataupun hari raya nasional yang kemudian menjadi hari libur, tetapi menjadi hari yang kemudian dinanti-nantikan untuk dirayakan, dan dalam perkembangannya dirayakan dengan semakin mewah, kecuali tahun ini karena pandemi, maka perayaan Valentine tidak banyak terjadi. Ketika kita berbicara tentang Valentine dan kemudian dihubungkan dengan kasih sayang, padahal kata Valentine itu bukan berarti kasih sayang. Tetapi mengapa kemudian dihubungkan dengan kasih sayang? Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita boleh merayakan hari Valentine? Apakah kita perlu merayakan hari Valentine? Apakah kita harus merayakan hari Valentine? Apakah ada dasar alkitabiahnya untuk hari ini? Sebelum kita berbicara tentang hari Valentine, saya akan memberikan sebuah pengantar tentang kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidupnya, manusia itu membutuhkan simbol. Membutuhkan simbol untuk mendukung tindakan yang akan dilakukan atau tidak akan melakukan tindakan tertentu. Simbol itu menolong manusia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Semakin umum simbol itu, maka simbol itu akan semakin dipakai. Contohnya adalah, kalau kita melihat di pinggir jalan ada tanda huruf P dan kemudian ada tanda silang, ada tanda garis merah, berarti kita tahu bahwa di situ tidak boleh parkir. Nah, tanda simbol itu yang menolong manusia untuk tidak melakukan parkir. Simbol-simbol itu kemudian diperkuat dengan narasi, dan narasi yang kemudian diterima secara umum itu akan memperkuat simbol. Sekarang, apa guna simbol itu? Simbol itu berguna untuk menolong, tetapi sesungguhnya ketika orang sudah memahami, maka simbol itu kemudian tidak lagi menjadi berarti. Contohnya, di depan pintu rumah seringkali ditulis dilarang parkir di depan pintu rumah.
Tetapi ketika kita semakin mengerti berkendara, meskipun tidak ada simbol itu, kita tidak akan parkir di depan pintu rumah orang. Karena kita tahu itu akan menghalangi keluar masuk pemilik rumah itu. Jadi simbol itu berguna menolong, tetapi kalau kita sudah memahami arti simbol itu kemudian menjadi tidak penting lagi. Berkaitan dengan Hari Valentine, yang kemudian dihubungkan dengan kasih sayang. Tindakan mengasihi, tindakan menyatakan kasih sayang adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Karena itu kemudian perlu didorong untuk terus-menerus dilakukan. Dan Valentine, Hari Valentine adalah salah satu simbolnya. Simbol untuk mendorong orang mengingat betapa pentingnya melakukan tindakan kasih sayang. Supaya simbol ini kemudian menjadi kuat, maka dibangunlah narasi tentang Hari Valentine ini. Sejarah Hari Valentine dikaitkan dengan seorang pastor. Ada beberapa legenda tentang Hari Valentine, tetapi legenda tentang seorang pastor yang menentang Kaisar Claudius itu menjadi cerita utama dari Hari Valentine. Abad ketiga Kekaisaran Romawi, mereka melebarkan jajahan kemana-mana. Karena itu mereka membutuhkan banyak prajurit, dan Raja Claudius kemudian memanggil banyak pemuda. Dalam perkembangannya kemudian diketahui bahwa yang sudah menikah itu seringkali mengalami yang namanya homesick ketika mereka masuk dalam peperangan. Karena itu kemudian Raja Claudius membuat aturan bahwa seorang lajang dilarang menikah. Seorang pemuda yang menjadi tentara dilarang menikah. Dan ini melanggar hak asasi manusia, hak untuk menikah, hak untuk mengasihi. Aturan Kaisar Claudius ini ditentang oleh Pastor Valentina. Pastor Valentine dengan diam-diam menikahkan para pemuda yang akan berperang meskipun itu dilarang. Pada akhirnya tindakan pastor ini diketahui oleh Kaisar. Pastor ini ditangkap, dipenjara, dan pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi, pastor ini kemudian dihukum mati. Apa yang dilakukan Pastor Valentine adalah ungkapan tindakan untuk menunjukkan cinta kasih kepada para pemuda yang tercidera hak asasinya untuk mengasihi, untuk menikah. Inilah awal mengapa kemudian peristiwa kematian pastor ini menjadi simbol Valentine, simbol kasih sayang. Bagaimana kasih sayang itu harus tumbuh dalam kehidupan bersama. Waktu berjalan dengan cepat, sekitar tahun 1700-an, perayaan Valentine ini mulai dikuatkan dengan banyak cara.
Dan kemudian simbol-simbol ini ditambahkan karena ada legenda bahwa ada orang yang bernama Valentin yang juga dihukum mati. Sebelum meninggal, dia menulis surat kepada kekasihnya dengan kata "From your Valentine". Dan ini kemudian ditiru sampai saat ini. Kemudian muncullah simbol-simbol coklat sebagai tanda bahagia, simbol bunga mawar sebagai ungkapan Valentine, yang kemudian seringkali mengaburkan bahwa perayaan Valentine adalah perayaan tentang seorang pastor yang mengungkapkan kasih sayangnya dengan kesediaan berkorban. Mengungkapkan kasih sayang, itulah yang menjadi pokok dari simbol Valentine. Narasi Valentine, narasi tentang kasih sayang. Kalau begitu, kalau kita berbicara apakah boleh kita merayakan Valentine, mengapa tidak? Karena tidak ada aturan yang dilanggar. Tetapi kalau kemudian apakah perlu kita merayakan Valentine, ini yang menjadi persoalan. Persoalannya adalah kalau kita berbicara tentang perlu atau tidak, itu berkaitan dengan kebutuhan. Berkaitan dengan kebutuhan kita. Kalau kita sudah mengungkapkan cinta kasih kita kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama kita dengan inten, apakah kita memerlukan lagi tanda itu, simbol itu? Tetapi ketika relasi dingin, ketika kita memang memerlukan sesuatu yang spesial, maka Valentine bisa dilakukan. Seperti juga ketika kita menghayati hari perkawinan kita. Seperti juga ketika kita menghayati hari ulang tahun salah satu anggota keluarga. Ada yang merayakan, ada yang tidak. Tetapi ketika mereka memaknai itu sebagai ungkapan kasih sayang dan sudah dilakukan, maka simbol itu kemudian tidak lagi diperlukan. Tidak lagi diperlukan. Jadi kembali kepada kita. Apakah kita boleh merayakan Valentine? Tentu boleh. Karena tidak ada larangan, tidak ada pelanggaran terhadap apapun. Tetapi apakah perlu? Maka disinilah yang akan menjadi titik pijak kita untuk melakukan atau tidak. Kalau kita sudah mengungkapkan kasih sayang seperti apa yang disimbolkan oleh Valentine, maka kita tidak perlu melakukan itu. Dalam relasi Alkitabiah, kita mendapat perintah supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan kalau kemudian dihubungkan dengan Valentine, maka Valentine ini sejajar dengan perintah Tuhan itu. Surat Ibrani 13 ayat yang pertama mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Dan ini sejajar dengan apa yang disimbolkan oleh Valentine. Tetapi kalau kita sudah melakukan, apakah kita memerlukannya? Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu baik, tetapi tidak segala sesuatu membangun.
ketika kita sudah menghayati kasih sayang sebagai orang dewasa, maka mungkin tidak setiap saat kita merayakan Valentine. Tetapi ketika situasi membutuhkan, ketika kasih sayang harus diungkapkan, bolehlah kita merayakan itu. Tetapi apakah harus menanti sampai hari Valentine? Seperti juga peristiwa Natal yang tanggal 25 itu menjadi Natal di hatiku yang lahir setiap hari. Maka kalau kemudian kita memaknai Valentine itu sebagai hari kasih sayang, itu bisa menjadi hari kasih sayang kita setiap hari. Dan itulah makna simbol. Menjawab keingintahuan kita tentang apa itu Valentine. Menjawab relasi dengan Alkitab. Menjawab juga apakah boleh. Tetapi lebih penting dari itu, menjawab apakah itu perlu. Hanya pada masa kini perlu diingatkan bahwa kita semua sudah dikuasai oleh kekuatan pasar. Dan kekuatan pasar itu seringkali mendorong kita untuk melakukan yang ternyata kita tidak perlu. Gambaran sederhana, ketika kita harus dituntut untuk merayakan Valentine, padahal sebagai anak muda, kantong kita sedang cekak. Padahal pada hari Valentine, bunga mawar itu harganya menjadi mahal. Apakah gara-gara tidak dapat merayakan Valentine gara-gara bunga mawar mahal, kemudian menimbulkan keributan antara sepasang kekasih? Maka kita perlu berhati-hati. Kita perlu menyaring dengan sungguh-sungguh. Dan yang lebih penting, ketika kita sudah dewasa untuk mengungkapkan kasih sayang, maka pertanyaan boleh atau perlu itu pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Kiranya menolong kita semua untuk mengerti tentang makna hari Valentine. Nah, tadi kita sudah menonton video tentang Valentine di mata masyarakat Kristen dari Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio. Dan benar ternyata meskipun kita tidak merayakan Valentine itu tidak apa-apa, seperti yang dirayakan Mbak Yosi, Mas Andi, Pak Imam, Bu Imam, dan juga Mas Lewi, Mbak Tiara. It's okay kalau kita nggak merayakan Valentine. Tapi ya setiap hari itu ternyata momen guys ya gitu. Dan ini nih supaya membuktikan bahwa setiap hari itu benar-benar bahagia, saya boleh ajak semuanya bermain game sini. Ini sudah biar semakin meyakinkan nih, saya punya sedikit pertanyaan aja sedikit biar nunjukin nih seberapa kompak pasangan-pasangan ini. Meskipun baru 9 tahun ya Mbak ya, baru 8 tahun mungkin Mbak akan lebih kompak dari yang 33 tahun. Kita nggak tahu, lihat aja dulu. Kami ada papan, minta tolong ya Mas. Thank you. Ini Amit Mbak. Amit, ini ada papan. Jadi nanti kita main adu kekompakan. Jadi nggak boleh nyontek, biar nggak nyontek, duduknya mungkin hadap-hadapan gini. Nah, Hadap-hadapan. hadap-hadapan, atau nempel nggak apa-apa. Social distancing. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Ditulisnya agak gede-gede ya.
Nanti pertanyaan pertama kita langsung cek gitu. Siap semuanya? Siap. Oke. Mas Andi jangan nyontek dulu, belum dimulai. Oke, yang pertama nih, yang gampang dulu. Kapan tanggal jadian atau tanggal pernikahannya? Nomor 1 ya. Gampang. Oh, harusnya hafal deh. Oke, kita cek ya, kompak nggak ini? Oke, buka bareng-bareng. 1, 2, 3. 16 Juni, 23 Juli. Itu berapa itu? 4 Juli 2013. Wah, kompak semua. Mantap. Lanjut, pertanyaan kedua. Tiara jangan nyontek Pak Imam. Beda jawabannya. Beda. Yang kedua, ini gampang nih Mas. Makanan favorit pasangan perempuan. Berarti yang perempuan ini jawab makanan favoritnya kalian masing-masing. Oh, berarti Pak apa? Bu Imam. Bu Imam jawab makanan favoritnya Bu Imam. Sebelum makan ini dia terus semua kan yang makan pagi itu ya. Jangan minta clue dong lah. Nanti di SPC ketemu Pak. Ya. Siap? 1. Saya masih bingung. Apa? Tulis aja. Siap Mas? 1, 2, 3. Tunjukin nih. Mana nih? Kasar. Bakso. Oh, iya. Mie ayam ternyata. Penyetar. Mantap nih. Kok kenapa pesan Mas Andi? Semua doyan. Soalnya Mbak Yosi sendiri juga pinter masak ya. Oke. Berarti ini poinnya 2, 1 ya Mbak ya. Ini kalah nih aku nih. Yuk, nomor selanjutnya. Gampang. Nomor sepatu pasangan laki-laki. 1, 2, 3, tulis. Wih, mau cepet banget. Sudah? Belum. 5, 4, 3. Tiara ketawa-ketawa ya. 2, 1. Oke, 1, 2, 3. 42. Mas Andi sendiri nggak tahu bulan kakinya ya. Yang beliin malah aku. Oh, malah apa yang undi-undi. Berarti anggap aja bener. 40, wih, mantap. Ini juga undi-undi. Wah, ternyata kompak nih tiga-tiganya. Saling memberikan ya. Oke, poinnya 3, 2. Ini mungkin agak complicated ya. Karena perempuan kan ini tentang perempuan, bisa kasih clue nih. Perempuan kan mungkin lebih complicated. Hal apa yang nggak disukai pasangan perempuan tentang Anda yang laki-laki? Mungkin yang Mbak Yosi sendiri nggak suka tentang Mas Andi, Bu Imam nggak suka tentang Pak Imam. Tiara, kebiasaan jeleknya pasangan laki-laki yang nggak disukain yang perempuan. Iya. Aduh. Tiara cepat sekali ya Tiara ya. Bu Imam bingung ya Bu ya. Nggak ada Nggak ada pengen ya Pak ya. Oh iya. Lah kamu itu. Kamu tidak merasa menyebalkan gitu kali Oh ini. iya. Belum sadar tuh. Oke, 1, 2, 3. Masih kosong ya Bu. Terlalu perfeksionis, oh, biasanya orang yang perfeksionis nganu, emang tidak sadar kalau lagi perfeksionis sih benar. Ngupil loh, nggak suka Bu kan membuang kotoran. Apa itu? Oh, nggak on time.
time management sana. Oh, time management benar. Terus berarti Mas Lewi besok-besok on time. Jadi banyak Kalau kamu pulang sendiri loh. karena dia merasa Mas Andi mungkin merasa perfect gitu ya. Oke, next. Banyak Sudah pun Mbak. sudah mulai panas ya. Maksudnya kan ini semoga tidak menguji ya. Ini gampang nih. Makanan yang tidak disukain pasangan perempuan. Waduh. Suka semua. Ya boleh jawabannya terserah mau apa gitu. Aku nggak suka apa ya? Yang tidak disukai perempuan atau laki-laki? Kalau Yang laki-laki perempuan. tahu, laki-laki aja. Yang laki-laki aja Mbak. Oh yang laki-laki request nih. Kamu nggak suka apa? Ternyata nggak disukain semua, semuanya suka ya ini pasangannya. Tidak pilih-pilih. Oke, lanjut. Yang terakhir nih. Apa ini saya jadi deg-degan ini. Satu kata untuk pasangan kalian masing-masing. Satu kata. Satu kata. Nggak boleh 2 kata, 3 kata, 1 kalimat. Oke, satu kalimat deh, satu kalimat. Satu kalimat untuk pasangan kalian masing-masing. Terakhir nih, biar ada sosik-sosiknya lagi gitu. Oke. Apa? Saya kasih waktu beberapa menit ya, Mas. Biar kelihatan, Mbak. Kayak cueknya, Mbak. Satu kalimat. Satu kalimat. Satu kalimat buat gue. Wah, ini sepertinya serius sekali ya. Dari hati nih, Mas ini. Tuh. Jangan dibuka dulu. Saya boleh minta tolong Mbak Tiara buat bilang kalimatnya itu tadi. Ngomong dong, masa saya yang bilang Mbak Tiara. Semoga menjadi yang terakhir. Kode nih. Semoga jadi yang terakhir. Dibalas tuh Mas Lewi satu kalimat buat Mbak Tiara. Belum selesai nulis ya. Masih pakai hati ya, Mbak. Satu alinea. Banyak banget ya. Nggak ujian kok Mas. Satu pet. Ya, kata-kata sambil kulineran. Asik banget. Saya juga mau diajak ya. Saya lagi nih, saya minta Bu Imam dulu buat Bapak. Saya sangat sayang kamu. Saya sangat sayang kamu. Saya Bu Imam sangat sayang Pak Imam. Dibalas boleh Pak satu kalimat buat Pak Imam, Bu Imam. Kasih sayang selamanya. Seperti yang diomongin Pak Anung tadi ya, tetap saling mengasihi. Oh, gitu. Ini terakhir. Teman Dia itu terbaik saya. akhirnya ya. Baru Semoga kalian Mbak Yosi ya balas ini ya, Mbak ya. Oke. Boleh dibalas Mbak Yosi? I love you. Kesana. I love you. Dibalas Mas, I love you. Oke, tadi sudah ada penjelasan dari Pak Pendeta, terus kita sudah asik-asik nih, kita sudah tahu banyak gimana kita harus menghadapi lika-liku pencobaan dalam menjalin hubungan atau relasi bersama orang yang telah kita pilih. Nah, saya sebagai perwakilan dari tim Telogosari Podcast mengucapkan terima kasih buat pasangan Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Imam, Mas Lewi dan Mbak Tiara yang sudah mau menyempatkan waktu di sini di tengah pandemi ini, dan juga kami sangat bersyukur bisa mendapatkan banyak insight dari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang di sini. Karena yang saya kutip tadi nih dari Mas Andi, mungkin dari tadi kategorisasi itu yang saya juga kena, untuk memilih seseorang itu harus seperti kita makan permen secara dewasa. Mau sepahit apapun itu, mau setidak enak apapun itu, kita harus siap untuk menghabiskannya ya sampai kapanpun itu. Sekian
Sekian dari kami, tim Blogosari Podcast. See you on the next video. Terima kasih.